Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hifdzil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ala alihi. Yang kami hormati Ibu Hajah Musafiah Hamid, yang selalu kami nanti-nantikan nasihat-nasihatnya. Yang kami hormati Ibu Hasyah Habib selaku Ketua DP PKK Kabupaten Tuban. Yang kami hormati sahabat Hajah Rodatul Bisriyah selaku Ketua DP Fatayatna Bersama Kembang. Yang kami hormati seluruh ibu-ibu yang hadir di majelis ngaji pasan fikih perempuan bersama Fatayatna Nahdlatul Ulama Rembang dan PKK Kabupaten Tuban. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat, salah satunya iman, dan semoga tetap sampai diberikan akhir husnul khatimah. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bersama beliau bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan. Amin Allahumma amin. Segenap ibu-ibu yang kami hormati dan sahabat-sahabat yang kami cintai, acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sholawat nahdiyah, ketiga sambutan-sambutan, keempat pembagian masker, dan yang kelima ngaji pasan bersama Ibu Hajah Musafiah Hamid. Segenap tamu undangan yang kami hormati, meninjak pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara kali ini kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga acara ngaji pasan fikih perempuan bersama Fatayatna Nahdlatul Ulama Rembang dan PPPKK Kabupaten Rembang memberikan manfaat ilmu yang berkah untuk kita semua. Amin. Al-Fatihah. Amin. Acara yang kedua yaitu sholawat nahdiyah. Mari kita bersama-sama membacakan sholawat nahdiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turuhinu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihadika wa ilahi dinil Islam wa tuhammisu biha jihadika wa ilahi dinil Islam wa idhari sya'iri ala tariqati jami'an nahdlatil ulama wa idhari sya'iri ala tariqati jami'an nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Allah, Sabit wansur ala jam'iyah Nahdlatul Ulama di khilaf
Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Ibu Hajah Hasra Hafid selaku Ketua PPPKK Kabupaten Kendal. Waktu sebelumnya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wasyukurillah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Ibunya Hajah Mustaqiah Hamid, yang kami hormati Ibu Hermis, yang kami hormati Ibu Istria, yang kami hormati ibu-ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Marilah kita yang pertama dan utama memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas karunia-Nya, nikmatnya, sehingga kita pada pagi hari ini bisa bertemu bersama, bersilaturahmi bersama di pendopo rumah wakil Bupati Rembang bolak-balik. Semoga pertemuan kita ini nanti, silaturahmi ini dalam rangka ngaji pasang fikih perempuan ini nanti mendapat manfaat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu kita berikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita jadikan suri teladan dan yang selalu kita nantikan syafaatnya. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih sekali kepada PC Muslimat Mudi-mudi. bisa mudi-mudi Wakayat PC Rembang, yang mana pada hari ini telah bekerja sama dengan tim penggerak PKK. Suatu kejutan, gitu apa gitu? Pernah apa betul? Wah, baru kali ini. Nah, monggo pada kesempatan yang berbahagia ini nanti kita ngaji pasang bersama Ibu Hajah Mustaqiah Hamid. Panjenengan nanti bisa bertanya sepuasnya. Jangan sampai kita nanti pulang tidak membawa oleh-oleh. Kita mencari ilmu, ngendikan ini dia nih Gus podo karo nak meninggal di sini harus mati syahid kok. Mati syahid terus gak usah didusi. Itu ngendikan ini dia. Wong sing hafidho nggih. Dan kita monggo sareng-sareng ngaji bersama-sama, karena perempuan adalah tiangnya rumah tangga kita. Kalau perempuan kita pinter-pinter, handal-handal, insya Allah anak-anak kita akan juga menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Karena perempuan ini adalah ibu-ibu, khususnya adalah madrasatul ula bagi anak-anak malu dong. Kalau ibunya pinter, insya Allah anaknya juga pinter, karena selalu dididik dengan ilmu-ilmu agama ini. Nanti ibu-ibu kita semuanya nanti bisa mengikuti ngaji fikih ini dengan baik. Mumpung bulan-bulan berkah, bulan puasa. Ibu-ibu sama puasa semuanya nggih? Ada yang libur, enggak apa-apa, memang itu ada dari sononya. Dahatnya, dah kodratnya. Nah, monggo nanti kita bersama-sama mengikuti kegiatan ngaji pasang ini yang mungkin insya Allah dilakukan selama 15 hari. Kalau kami inginnya panjenengan semuanya ini nanti ikut mulai awal sampai dengan akhir, sampai tanggal 15 nanti. Berarti ini bulan yang hari yang ketiga, berarti ya tanggal 15, 17 Ramadan. Ya. Nah, ini nanti monggo kita bersama-sama sehingga nanti semakin hari ilmu-ilmu ibu-ibu ini nanti semakin mantap. Dengan ilmu yang mantap, insya Allah kita akan bisa mengarungi hidup ini juga dengan mantap. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mungkin nanti
nanti nyun sewu dalam nanti izin sebentar, juga sebentar mungkin ya sampai selesai ya, karena kami juga nanti ada kegiatan di lantai 4. Mohon izin hari ini belum bisa mengikuti, insya Allah untuk selanjutnya bisa ikut. Dan ibu-ibu semuanya sekali lagi jenenge ngaji ku mesti ngantuk, uga nek setan edo nempel ning mripat. Nggih, mohon ngantuk-ngantuklah pikantuk ganjaran nggih Bu nggih. Tapi syukur-syukur karo malah mengikuti dengan serius sehingga masuk semuanya ilmu-ilmu yang diparingke Ibu Tati nggih. Saestu iki dalem suwun kami sanget dengan ilmu ini nanti akan bisa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Mungkin demikian ibu-ibu semuanya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila kami tadi dalam menyampaikannya banyak sekali kekurangan. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua oleh Hajah Rodatul Fisriyah selaku Ketua Pimpinan Cabang Partai Terhormat Perkembangan. Waktu sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum Sampai jam berapa kalau saya pikirnya saya sampai jam berapa? Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Hajah Samafis selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, yang sangat saya hormati Kakak Rinkan Ibu Hajah Mustaqah Hamid yang nanti akan mengampu menyampaikan pada pagi hari ini. Yang saya hormati pula Ibu Sia Hanis selaku tuan rumah yang sudah menyediakan tempat untuk kami, dan juga pada ibu-ibu jemaah Haji Pasan yang berbahagia. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahim dalam acara Ngaji Pasan Titik Perempuan yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang Partai Kembang bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Jombang dalam keadaan sehat tak kurang sesuatu apapun. Salawat wassalam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, yang senantiasa kita harapkan kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, Ngaji Pasan Titik Perempuan ini awalnya adalah wacana rencana kami dari pimpinan cabang Rembang ingin mengadakan ngaji selapanan, karena yang sewu kalau untuk pimpinan cabang dan ranting setiap selapan pasti ada pengajian, tapi pimpinan cabang masih tidak ada. Karena itu kami ingin membuat kegiatan pengajian ngaji, tapi khusus fikih perempuan di Masjid Kampus setiap selapan. Nah, waktu itu sudah mengontak takmir masjid, saya kira yang waktunya hari Ahad yang tidak dipakai itu apa, sudah sempat komunikasi, tapi kemudian terhalang oleh pandemi, sehingga sampai hari ini belum sempat terlaksana. Kemudian menjelang puasa kemarin tiba-tiba terbesit keinginan bagaimana kalau seandainya pimpinan cabang membuat kegiatan Ngaji Pasan. Namun alhamdulillah punya waktu yang sudah ciwi. Jadi ini memanfaatkan saya komunikasi dengan Mbak Dia, Mbak Dia malah senang ada kerja sama PKK gimana? Saya bilang PKK, kenapa kok kayak ya? Ternyata nyambung banget, ternyata di Pokja satu itu ada tentang itu. Jadi alhamdulillah kegiatan Ngaji Pasan ini bisa terlaksana, dan insya Allah akan kita laksanakan selama kurang lebih 15 hari, dan dimulai dengan hari ketiga Ramadan terakhir tanggal 17 Ramadan nanti. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, bisa mencari ilmu di sini, karena memang fokus itu adalah ilmu yang sangat penting karena berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari tentang suci, wudhu dan lain sebagainya, sehingga amal-amal kita seperti sholat dan lain sebagainya itu juga bisa afdol, lebih
bisa mantap menjalankannya. Nah itu terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu dan sahabat-sahabat rakyat yang pada hari ini sudah hadir. Memang ini agak terbatas karena kondisi masih pandemi, dan monggo kita nanti berdoa bersama-sama mudah-mudahan pandemi segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan tanpa rasa was-was, tanpa rasa khawatir. Dan untuk informasi saja, sampai saat ini muslimat katanya itu masih sangat tidur. Jadi kangen, jadi mudah-mudahan bisa menghilangkan rasa kangen tersebut dengan ngaji bahasa ini. Dan insya Allah ngaji ini akan kami posting di YouTube sehingga nanti mudah-mudahan sahabat-sahabat rakyat dan masyarakat yang lain yang menginginkan apa yang bisa menjadi pada acara ini bisa menyimak ngaji perempuan ini melalui channel YouTube. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu pembagian masker dalam rangka Gebrak Masker Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 tahun 2021 yang akan dibagikan oleh pengurus TP PKK Kabupaten Korban pada Pak petugas atau pengurus TP PKK Kabupaten Korban. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Wong ngaos ngoten iki iku ibu-ibu nak mboten patosan niku nggih nak mboten diingatken oleh. Oh, nggih. Iki padahal penting. Semuanya itu nggih niku sing tujuan pertamanipun. Menika dalam batasi tentang keperempuanan saja. Nggih. Mboten melebar. Hari ini bab ini, besok pagi apa, besok pagi jadi tidak apa ya, Fokus satu-satu. tidak bercabang-cabang. Terus Yang hari ini nanti apa? head, Head. head, belum sabar. Nanti yang saya Bu, urutkan, toharohnya enggak dulu, Bu. ya head. Yang sebelah ikut menyesuaikan. Sosok iku bocah wong-wong iku kula sak ngerti kula iku nak metu anoni bayi niku lho, Bu. Namung di lampu tisu kok cucuk ndekne ya terus ngenten kok, Bu. Haid, wudu, mandi, najis, aurat, kewajiban Nah. istri yang membatalkan wudu. Nanti urutno mana yang Nggih. membatalkan sholat. Istinja, istinja itu cebok perempuan itu Yang bagaimana? cuma ibu tok. Nah, itu istinja. Itu harus ada kerjasama antara tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kiri telunjuk itu harus maju. Nah, wong Jawa apa jenenge? Nguwil ya. Ya ini memang saru, vulgar, tapi ya harus kita sampaikan. Terus ini istinja yang BAB. Berarti nggih ngwili ngeten, Bu. BAB, iya, yang BAB itu malah justru kadang nggak suci. Karena apa? Masih di dalam Wiru-wiru. di dalamnya, kadang di dalam belum tuntas itu. Kadang mulai kepiye, nerangno ya. Jadi kudune nggih tetep wiru-wiru nggih ngeten nggih. Harus di iya. Oh. Lah nek mat tangane sing kukune dewi-dewi ngeten ki piye? Kepada Ibu Hajar Sari Hamid, Sampun. Dari sudah penutupan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya rabbana alhamdu kama yanbaghi jalali wajhika al-sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi mahbub syafil ilal mufarrijul buruk
Allahumma rabbana innaka ta'lamu sirri wa lan yataqabbal ma'amuri wa ta'lamu hajati ini soali wa hum bika innahu la yaquduka illa anta Allahumma zidni wa atubu ilaih Allahumma zidni wa atubu ilaih Rabbana taqabbal anfusana wa in taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin irhamna ya arhamar rahimin Allahumma rizqna al-ihsan Allahumma inna nas'aluka imanan tamma wa musafan wa sanan dzakira wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa tawbatan inda al-maut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahil fatihah. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan sudah sampai pada akhir dan saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu Quran turutan kula bersama aku janjian betul turutan lho wali ini mas tak ada rasa kayak lupa dalam yang pamitannya itu dengan Derakan. Salam. Sudah bisa mulai. Diberi waktu berapa jam? Soalnya bab-babnya kan banyak toh. Iki nek tak ambil yang satu-satu saja. Jadi satu hari fokus ya. Atau satu fokus ini saja. Ini besok pagi fokus ini saja gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu dan sahabat yang kami hormati, sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Di antara kenikmatan itu adalah kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga alhamdulillah berkat rahmat Allah kita dapat bertemu dalam majelis yang insyaallah mubarak ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh harapan semoga kita mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Sahabat dan ibu-ibu sekalian, ngaji pasanan ini yang diprakarsai oleh pimpinan cabang Fatayat NU bersama-sama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Rembang. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri, barangkali di antara ibu-ibu belum ada yang kenal dengan saya. Kalau sahabat Fatayat sudah tidak asing lagi karena kebetulan saya dilahirkan dari keluarga Nahdlatul Ulama. Ketika saya masih remaja, saya aktif di IPPNU.
Kemudian ketika kami menginjak remaja, saya aktif di Fatayat Nahdlatul Ulama cabang Rembang. Selanjutnya karena saya sesuai dengan usia dari pemudi, remaja, kemudian menjelang tua harus di Muslimat Nahdlatul Ulama. Dan sekarang sudah tidak menjelang tua lagi karena saya sudah benar-benar tua. Karena saya sudah memiliki banyak cucu. Jadi mohon ibu-ibu sudah ya perhatiannya, kami mohon karena ini waktunya sangat terbatas. Kemudian materi yang akan kami sampaikan sangat banyak karena ini adalah tentang perempuan, tentang wanita, fikih perempuan, dan kami tadi sudah merencanakan pasal-pasal apa, bab-bab apa yang akan kami sampaikan. Tetapi karena ini terbatas waktu dan hari, hanya 15 hari, padahal masalah yang kita hadapi sebagai perempuan adalah sangat luas, sangat banyak pasal-pasalnya, bab-babnya. Untuk itu kami manfaatkan yang terpenting dulu, di mana sesuai dengan sambutan Ibu Mbak Iya tadi, sahabat Bisriyah, keperempuanan ya, tentang perempuan, fikih perempuan sehari-hari. Jadi ini tidak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari sebagai perempuan. Ibu dan sahabat yang kami hormati, tentunya tidak asing lagi bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan bukan dari pakaiannya, tetapi dari secara biologisnya. Itu sudah jelas ya. Kalau perempuan tercipta oleh Allah adalah calon ibu sebagai pelanjut generasi. Kalau bapak tidak sebagai yang mengandung. Itu adalah ciri khas perempuan, dipersiapkan untuk calon ibu. Maka secara biologis perempuan mempunyai ciri-ciri khas yang tidak dimiliki oleh bapak, oleh laki-laki. Demikian juga laki-laki punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh perempuan. Maka masing-masing punya keistimewaan. Sekarang yang kita bicarakan di sini adalah perempuan. Hari ini, hari pertama, bab adalah bab haid. Dalam bahasa agama Islam disebut haid. Kemudian untuk sehari-hari itu bisa menstruasi. Kalau anak-anak menyingkat men. Men itu adalah M. M ya, ada yang M, ada yang menstruasi. Itu adalah ada yang mens begitu saja. Itu adalah bahasa ilmiahnya menstruasi. Kemudian bahasa Jawanya yang tidak ibu-ibu kenal barangkali waktu saya masih kecil, itu disebut nggarap sari, betul. Nggarap sari. Mungkin ada yang belum mengenal itu. Kalau yang generasi saya itu sudah biasa menyebut datang bulan, ya. Jadi namanya itu banyak. Ada nggarap sari, datang bulan, menstruasi, haid. Kami punya kitab kecil. Kitab ini memuat banyak hal tentang haid. Tetapi kalau saya baca seluruhnya, ini tidak bisa satu hari. Justru nanti malah 15 hari hanya bab haid. Padahal kita
butuh banyak ya untuk menyerap apa-apa yang ada di dalam fikih perempuan itu. Di dalam Risalatul Mahid ini banyak sekali dibahas sampai jeru, perso jeru ya, mendalam. Nah, kira-kira saya menyampaikan ini dengan bahasa vulgar itu saru tidak? Saya menyebut nyon sewu Mas, ini ada pria 2. Tutupi. Kalau saya menyebut vagina itu saru tidak? Vagina tidak saru. Tapi justru kalau saya menyebut coro Jawane tanda petik saru. Ya. Jadi mohon maaf kalau saya menyebut vagina. Vagina itu mestinya panjenengan tahu persis, ada yang disebut labium mayor, labium minor. Ini biasa disebut di dalam bahasa yaitu vagina memiliki labium mayor dan labium minor. Kita kenali dulu alat vital kita. Kita kenali dulu bagian-bagian zahir dan bagian-bagian batin. Karena yang kelihatan itu hanya zahir. Pernah panjenengan melihat dalamnya itu kira-kira kayak apa itu vagina? Nggak pernah. Nah, di angan-angan kita itu kan ada nyon sewu. Ya iki nek nerang nono Mas 2 ini. Aduh. Aduh, ya udah. Itu diangen-angen dhewe wae. Sekarang kami menerangkan tentang haid. Kaitannya dengan haid, kaitannya kenapa harus haid, waktunya kapan, itu sebagai tanda-tanda apa? Ya, haid itu tidak penyakit, tetapi haid merupakan darah yang secara alami keluar dari vagina karena tidak ada pembuahan. Jadi karena tidak ada pembuahan, jaringan telur ini menebal di kulit di dinding rahim. Kalau ada papan tulis saya gambarkan ini ya. Di dinding rahim menebal karena tidak ada pembuahan, maka jaringan ini akhirnya berat, tebal, kemudian runtuh, turun menjadi cairan darah yang keluar. Antara si A dan si B itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang hari pertama, kedua sedikit. Akhirnya 3, 4, 5 lumayan. Terakhir berhenti dari sedikit. Ada juga yang hari pertama langsung brol, banyak. Ya mboten. Nah, mohon maaf ini saya kira ibu dan sahabat mengalami semua. Ada yang kedi, persa kedi, perempuan yang tidak menstruasi. Saya kira tidak ada, maka ini kita mengulang flashback ya, panjenengan mengulang ingatan panjenengan ketika men, karena panjenengan ini ada yang sudah seperti saya itu menopause, tapi ada banyak yang masih push, masih usia produktif.
aktif. Saya Bu Toto ini kira-kira sudah pensiun mennya, ya, karena sudah menopause. Masih. Ya, ini ada masa-masa. Jadi untuk awal di dalam agama Islam itu usia 9 tahun. Kurang sidik. Tapi 9 tahun ini sesuai hitungan Hijriah. Jadi mungkin kalau Miladiah Januari Februari itu 9 lebih sedikit. Kalau kurang sedikit, tapi kalau Hijriah 9 lebih sedikit. Kurang lebihnya di antara 9 tahun. Sekarang itu sudah banyak anak-anak SD yang sudah men. Kelas 5 itu sudah banyak. Karena apa? Karena pengaruh hormonal, karena pengaruh gizi yang lebih baik. Sehingga anak-anak itu di usia 9 tahun sudah menstruasi. Kewajiban kita sebagai ibu, sebagai kakak terhadap putra maupun adiknya harus memberikan pembelajaran. Bagaimana caranya? Bagaimana mengatasinya, bagaimana cara mandinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ibu-ibu, kita sebagai perempuan, darah yang keluar dari vagina itu macam-macam. Ada yang disebut darah haid, ada yang disebut darah nifas, kemudian ada juga yang disebut dengan istihadhah. Kalau nifas itu bersamaan dengan wiladah. Kalau wiladah itu pas hari babaran melahirkan. Tapi kalau nifas itu sampai maksimum 60 hari, paling tidak 40 ya, biasa itu 40. Kalau mens itu biasanya 7 hari, 6 hari, tapi maksimum itu 15 hari. Jadi kalau ada perempuan tidak di hari men, tidak melahirkan, kok berdarah-darah, itu harus dipertanyakan. Ini darah apa? Darah mens? Tidak, karena saya tidak waktunya men. Atau lebih dari menstruasinya lebih dari 15 hari. Misalkan di hari-hari, ini bulan Januari, ini bulan Februari, kita punya yang namanya siklus. Ya, siklus itu biasanya sekitar 24 hari. Siklus pertama, siklus kedua belum waktunya, tiba-tiba di tengah-tengah antara Januari, Februari kita berdarah-darah dan deres. Itu perlu dipertanyakan. Kita harus mencari tahu kenapa. Karena ini mungkin nyun sewu ada tanda-tanda yang tidak beres di alat dalam kita. Entah itu kandungan kita, apakah itu di leher rahim kita, apakah di mana itu, pokoknya kita harus waspada karena kita yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri, ya. Kemudian ibu-ibu dan sahabat yang kami hormati, syarat darah haid. Darah itu bisa disebut haid itu yang bagaimana? Yaitu tidak kurang dari sehari semalam. Jadi misalkan hanya sak kecerotan, sak cerita, itu belum tentu haid. Karena haid itu keluar di hari-hari haid dan minimal 24 jam. Itu artinya bukan 24 jam terus menerus, tidak. 1 minggu itu dikumpulkan, misalkan itu mencapai 24 jam.
seandainya dikumpulkan sedikit berapa menit keluar, berapa menit itu sampai 24 jam. Ibu-ibu dan sahabat, ini sudah menjadi kodrat kita kalau sudah usia 9 ke atas, kemudian sudah balik ya. Kalau men itu berarti balik, kita sudah tahu karena kita punya yang namanya kalender menstruasi. Kalender menstruasi itu adalah catatan buat diri kita sendiri kapan kita men. Kita beri tanda silang. Ini tanda suci. Oh, ini sekitar ini tanda suci. Kita harus punya catatan-catatan kecil yang namanya kalender menstruasi. Ini kalau ibu-ibu yang sudah berkeluarga juga bisa punya kalau memakai sistem pantang berkala. Itu dulu saya juga pernah sampai bertahun-tahun dan selamat. Alhamdulillah. Artinya tidak kebobolan. Tapi kita harus kekeh, teguh. Artinya ya berani semoyo ibu-ibu dan sahabat. Panjenengan tidak boleh menolak loh ya. Kalau dalam keadaan suci tidak boleh menolak, tapi boleh semoyo. Ya harus tahu sama tahulah ya. Ini kalau tidak kekeh tidak bakalan berhasil. Kemudian men itu tidak lebih dari 15 hari dan pada hari-hari haid. Kalau tidak pas hari-hari haid itu tadi disebut disebut darah istighadah. Kemudian ibu dan sahabat, darah haid itu yang warnanya apa? Ini macam-macam ya. Haid di awal itu merah segar. Sebelum merah segar, coklat sedikit-sedikit ya. Coklat sedikit-sedikit. Kemudian lama-lama agak merah. Kemudian ada yang disebut dam qawi. Dam qawi itu darah yang kuat, yaitu yang kehitam-hitaman dan agak beku. Betul? Saya sudah lupa ingat karena sudah lama sekali. Iya. Kalau keluar rasanya lega. Brol ya itu yang sewu itu. Kalau wiladah menjelang sehabis babaran itu orang Jawa menyebut getih nganten. Itu darah kental yang keluar. Kadang bersama dengan bayinya, ada yang berikutnya. Itu juga darah yang mengiringi kelahiran. Darah hitam, merah, kemudian antara merah dan kuning. Ini kalau akan selesai. Kemudian yang terakhir adalah kuning keputih-putihan. Sudah agak tipis-tipis itu. Tolong ibu dan sahabat jangan percaya kepada celana dalam. Misalkan panjenengan celana dalamnya warnanya warna kulit. Itu mennya nggak kelihatan. Ini sudah suci atau belum? Nah, bagaimana caranya kita sebagai perempuan untuk meyakinkan diri kita bahwa kita ini benar-benar suci? Jangan percaya kepada warna di celana dalam, karena samar sekali, warnanya sama. Caranya adalah menggunakan kapas berwarna putih. Kemudian kapas ini dicelupkan ke air, kemudian disretkan. Ngerti disretkan? Sret gitu, tapi agak ditekan ke dalam. Jangan takut ibu-ibu. Ya, nanti kita lihat setelah disretkan itu, bahasa Jawane disretkan. Disretkan di itu kita. Dicolek, dicolek, ya, itu kita lihat
kalau memang benar-benar sudah putih, maka itu sudah suci. Tapi ketika masih ada benang-benang sedikit, itu belum suci. Jangan dipaksa menganggap dirinya sudah suci karena suami sudah nggegeri. Tidak boleh. Harus diyakinkan benar-benar suci. Kemudian kalau sudah suci, maka panjenengan segera, jangan ditunda-tunda untuk mensucikan diri. Karena kita tahu bahwa hadas itu ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil itu bisa suci dengan berwudu. Kalau perempuan hadas besar itu harus mandi. Mandinya perempuan dan mandinya laki-laki itu berbeda. Itu season berikutnya. Kali ini khusus menstruasi dulu. Kemudian orang yang sedang mens itu tidak boleh apa saja. Jangan menganggap remeh. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ini bukan berarti Islam menganggap perempuan itu kotor ketika mens. Tidak. Tapi ini justru penghormatan terhadap perempuan. Karena wanita yang sedang mens itu peka sekali. Secara emosional, secara psikis dan psikolog jasmani itu benar-benar rentan terhadap sesuatu yang dari luar. Maka ini satu penghormatan Islam terhadap perempuan yang sedang mens. Perempuan itu kan kalau misalkan dengkulnya itu diberi speedometer, itu berapa kilo? Ya toh? Itak-itik kesana kemari. Ayo terus, nggak pernah berhenti. Lah itu seketika menstruasi diberi masa jeda, istirahat untuk perempuan. Tetapi ibadah-ibadah itu bisa diganti dengan ibadah yang lain. Karena Islam itu jelas-jelas mengangkat harkat dan martabat perempuan. Zaman jahiliyah itu betapa perempuan kalau mens itu diasingkan, dianggap wanita yang tidak berharga. Perempuan adalah wanita memuas nafsu. Tetapi ketika Islam hadir dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, derajat perempuan diangkat setinggi-tingginya. Sedangkan ibadah-ibadah yang tidak boleh itu diantaranya adalah sholat. Karena sholat itu dibutuhkan kesucian. Ya, kemudian sujud syukur. Ibu dan sahabat, sering kita melihat dua pemain badminton, yang satu menang langsung buang raket, kemudian sujud syukur. Itu bukan sujud syukur, itu cium tanah. Cium tanah, saking senengnya dia cium tanah. Yang namanya sujud syukur itu dalam keadaan suci. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah ini adalah dilakukan ketika mendengar potongan-potongan ayat yang disunahkan kita membaca tasbih, yaitu yang ada tulisannya as-sajadah. Itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tidak heran ketika sholat di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi yang ayatnya panjang-panjang itu tiba-tiba imamnya sujud, namanya sujud tilawah. Yang tidak tahu masalah sujud tilawah ya tanda tanya, lho imam iki lali po piye? Wong belum rukuk tiba-tiba sujud, kemudian dari sujud kembali berdiri. Nah itu sedikit ilmu tentang sholat di Masjidil Nabawi maupun di Masjidil Haram. Itu perbedaannya di Indonesia, sholat yang di sana dan di sini adalah panjangnya surat. Kalau di Indonesia sukanya yang pendek. Apalane kulhu, kulya, kul a'udzu birabbin nas. Ya. Tolonglah sekarang wasyamsi, wadduha, al-alaq dan seterusnya. Kita meningkatkan sedikit demi sedikit, meningkatkan hafalan kita. Kemudian tawaf, ini kaitannya dengan haji. Kalau perempuan pas sedang men, maka tawafnya dipending. Ketika orang itu haji, sudah niat dari tempat-tempat yang diharuskan niat atau umroh, sudah di tempat-tempat mikot, maka dia tidak boleh melakukan rangkaian umroh maupun haji, tetapi pakaian tetap berihram. Itu nanti kalau kita belajar manasik ketika akan ibadah haji. Yang sudah manasik 1 tahun yang lalu sudah ngelotok, tetapi karena pandemi saat ini belum bisa melaksanakan hajinya. Semoga saja tahun ini insya Allah bisa, tetapi kotanya menurut kabar tidak 100%. Ya itulah memang haji itu unik. Tidak daftar bisa pergi, daftar bertahun-tahun belum diizinkan oleh Allah. Saya pernah itu tidak daftar, didaftarkan oleh Mbak Iyah. Ya nganut saja saya. Bude tati tindak nggih gitu. Pernah itu nggih. Kemudian puasa. Kalau hari ini ada yang tidak lemes, berarti tidak puasa. Karena kalau kita paksa puasa malah dosa. Ya, karena itu hak istimewa perempuan. Ya. Kemudian iktikaf, ini kaitannya dengan kegiatan ibadah tambahan, yaitu beriktikaf di masjid. Masjid itu ada yang boleh untuk iktikaf dan sholat Jumat, ada yang hanya untuk iktikaf saja, tidak untuk Jumatan. Seperti Masjid Ittihad di Sawahan, itu boleh untuk iktikaf tapi tidak masjid jamek, karena tidak boleh untuk sholat Jumat. Tapi untuk ibadah iktikaf diperbolehkan. Iktikaf itu apa? Berdiam diri di masjid dalam kondisi suci. Ibadahnya apa? Monggo, bisa wiridan, bisa membaca Quran, bisa sholat tahiyatul masjid, bisa sholat mutlak dan lain-lainnya. Kemudian masuk masjid, perempuan tidak boleh masuk masjid dan berdiam. Masuk masjid dan berdiam, tidak iktikaf. Nunggoni kakunge misalkan.
menunggu dia di masjid haram. Tetapi kalau lewat masjid, lewat masuk tapi lewat saja dan tidak khawatir kalau darahnya tercecer, itu boleh. Ya, dimaafkan. Jadi misalkan mau lewat saja karena di situ penuh orang. Lewatnya hanya di sini saja, butuhnya akan mengambil sesuatu di seberang. Di sebelah timur, dia dari sebelah barat. Tidak ada jalan lain. Boleh. Asal pakai peralatan yang memungkinkan tidak tembus, tidak kecer. Tetapi kalau kecer-kecer malah membuat najis. Berikutnya, menyentuh Al-Quran. Menyentuh saja tidak boleh. Menyentuh mushaf artinya Qurannya itu, mushafnya itu, menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawa, apalagi membaca. Ya, ini kita harus memahami. Menyentuh, membawa, membaca tidak boleh. Tetapi ketika membenarkan bacaan orang itu boleh. Ada putranya, adiknya, santrinya, muridnya, bacaannya itu harus idhar, dibaca idgham. Harusnya dibaca cetok, dibaca brengengeng. Itu dibetulkan oleh yang men tadi, itu boleh. Karena ini dalam kegiatan pembelajaran, itu boleh. Tapi kalau memberi contoh tidak boleh. Dengan niat baca Quran tidak boleh. Kalau hanya satu kata saja itu boleh. Seharusnya begini, an'amta, ojo an'amta, itu boleh. Karena tidak membaca Al-Quran, tapi membenarkan bacaan anak tersebut yang kebetulan salah. Kemudian hubungan suami istri. Hubungan suami istri jelas haram. Saya mau nerangkan yang lain kok orang mentolo ya. Boleh begini, misalkan ini kan ibu-ibu PKK masih muda-muda, kemudian sahabat Fatayat juga masih sangat muda. Suami 1 minggu misalkan tidak kuat merayu-rayu panjenengan supaya ngeladosi, bagaimana sikap panjenengan? Bagaimana sahabat? Harus berani mengatakan tidak, karena ini hukum. Harus berani mengatakan tidak. Tetapi selain batasan apa ini? Pusar sampai lutut itu boleh. Boleh bersuka-suka mengambil apa ya, hubungan suami istri yang tidak di luar itu boleh, asal tidak sodomi. Naudzubillahi min dzalik. Jangan, naudzubillah, itu boleh. Sampai nyon sewu, suami itu harus mandi, mewajibkan mandi, itu boleh. Ojo bayangna lho, poso-poso. Jadi suami ndak bisa ditahan, sedangkan istri sedang menstruasi, maka boleh sampai dia orgasme. Paham ya? Sampai bertele-tele, asal tidak di daerah-daerah stop. Itu boleh.
Sekarang si istri apakah berkewajiban mandi? Ya tidak. Laki-laki wajib. Wajib yang laki-laki. Perempuan tidak. Karena perempuannya menunggu suci. Berikutnya kaitannya dengan mens lagi, yaitu tentang berhentinya. Men ini misalkan panjenengan suci, setelah dilihat betul-betul suci, waktu panjenengan lihat jam 14, berarti jam 2 siang. Sudah tidak men. Itu panjenengan apakah ditunggu sampai sore? Takutnya nanti keluar lagi, Bu. Tolong kalau sudah yakin tidak keluar, itu segera mandi. Tapi nanti kok keluar lagi misalkan sedikit, itu bukan resiko kita. Yang penting kita sudah waktunya suci, kok men lagi, itu bukan urusan kita. Itu karena Allah Ta'ala yang menghendaki. Kita ya sabar. Kadang nyon sewu perempuan itu mandinya tidak sekali, sampai berkali-kali. Tapi itu tidak masalah. Yang penting sudah merasa suci, secepatnya untuk bersuci, mandi, kemudian sholat. Ketika jam 2 siang, itu jelas panjenengan sholatnya zuhur. Nanti asar juga sudah jelas suci, lanjut. Itu kalau selesai. Tetapi sekarang kalau memulai, panjenengan jam 2 siang, men, padahal panjenengan belum sholat, jam 2 men. Itu bagaimana? Sholat zuhurku ini bagaimana? Maka panjenengan perlu mencatat di kalender mens. Saya zuhur disilang jam 2. Berarti panjenengan nanti kalau sudah suci mengerjakan sholat zuhur qadha yang kemarin, karena belum sempat sholat. Ditambah lagi sholat asarnya harus qadha, karena asar ini dengan zuhur adalah sepasang yang bisa dijamak. Kadang kan tidak, ingatnya zuhur, ya zuhur, asar kan tidak karena sudah men. Itu salah. Jadi di dalam ini kitab ada jadwal seperti ini, dan ini sudah pernah kami pelajari lama ini, karena saya dulu sekolahnya di Kudus, di Mu'alimat Kudus. Jadi saya tadi kan matur, saya ini lahir di lingkungan NU. Jadi oleh ayah saya SD-nya di SD 3 yang Sewu, sekarang sudah pindah, dulunya di utara masjid, kemudian sekarang sudah di selatan. Itu saya SD-nya di situ, kemudian sekolahnya tingkat sanawi dan aliyah di Mu'alimat NU Kudus. Di sana karena minded ya, sekolah itu ada NU-nya. Jadi saya NU minded, oleh ayah saya disekolahkan di sana. Setelah itu baru melanjutkan. Ketika itu yang mengerjakan, menjelaskan ini laki-laki, Bu. Sahabat-sahabat, yang menjelaskan itu laki-laki. Dan sekarang masih sugeng. Pak Islahuddin. Ketika saya sowan ke sana, Pati Kajen. Pak, saya dari Rembang. Siapa? Saya, Pak.
dari Rembang. Karena saya waktu itu masih usia sanawi aliyah, sekarang sudah nenek-nenek. Saya cari memang. Ternyata beliau masih ingat. Loh, Rembang? Iya Pak. Tati iya, insya Allah iya. Nah, karena yang mengajar ini orangnya itu teliti dan tidak ada senyumnya. Kalau pas waktu menjelaskan ini, hubungan suami istri itu juga tidak tertawa sama sekali. Muridnya kan perempuan semua, itu cekikik beliau tidak tersenyum. Tapi ketika wassalamualaikum keluar dari pintu, wah begitu. Dia tidak kuat untuk menahan tawanya. Tapi ketika mengajar dia serius. Supaya apa? Ini tadi. Supaya jelas, faham, ya. Dia tidak, ya itu tadi vulgar. Menggambar vagina itu juga jelas. Lah itu kalau gurunya celelean kan nggak jadi belajar, itu malah guyon. Tapi nyatanya itu. Jadi beliau serius mengajar karena supaya faham tentang kodoan ini loh, cara mandi itu loh. Sampai beliau mengajarkan kata-kata dodok, itu tidak diucapkan dodok, tapi beliau mengatakan dal titik telu wawu, dal titik telu wawu qaf, terus keluar. Itu yang tidak paham ya iku mau apa? Kok dal titik telu wawu, dal titik telu wawu qaf. Ternyata apa, sahabat? Dodok. Wong wedok nek ados kudu dodok. Itu jelas, tapi dia tidak berani menyampaikannya itu tadi. Jadi melatih siswanya untuk berpikir. Luar biasa itu Pak Islahuddin. Ibu dan sahabat, saya diberi waktu sampai jam berapa? Ini jam 10.15 menit. Ini masih ada catatan saya, tapi saya berikan nanti di session berikutnya. Sekarang hanya tentang haid saja. Ada kaitannya dengan nifas karena itu tidak jauh berbeda. Darahnya juga seperti itu, cuma waktunya saja yang agak lama. Kalau men itu hanya seminggu, maksimum 15 hari. Untuk menentukan 7 dan 15 itu imam kita juga survei ke ibu-ibu. Ya, ke ibu-ibu itu banyak sekali ditanya, panjenengan berapa hari sekian, panjenengan berapa hari sekian, panjenengan berapa hari sekian, terus ditarik kesimpulan, dianalisis. Itu imam-imam dulu. Kita itu kan enak sekarang, Masya Allah. Tinggal kita itu mengikuti saja. Imam kita itu ada 4 di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Sekarang yang kita anut yang banyak di Indonesia adalah Imam Syafi'i. Ketika saya ditanya, waktu saya pengajian seperti ini, secara umum itu ada yang bertanya, Bu Tati, kalau suami istri bersinggungan itu batal apa tidak? Di lingkungan saya kok tidak batal, tapi di tetangga saya kok batal. Saya jawab, menurut imam kami, Imam Syafi'i, suami istri itu batal. Kalau toh panjenengan menganggap tidak batal, itu nganuto imam yang lain. Karena Islam itu wasi', Islam itu luas. Kita tidak boleh menganggap diri kita yang paling benar. Kita menghargai perbedaan. Nah, sekarang kalau kita itu Imam Syafi'i, semuanya harus Imam Syafi'i.
hanya tertentu saja kita bisa intikal madhab. Kalau kepepet, kalau darurat, kalau tidak kita Imam Syafi'i, semuanya juga harus mengikuti Imam Syafi'i. Ibu dan sahabat yang kami hormati, barangkali ada pertanyaan bisa secara tertulis nanti diinventarisir oleh pengurus, merupakan PR kami. Kalau kami bisa jawab, insya Allah besok pagi saya jawab. Kalau belum bisa jawab, kami konsultasikan oleh yang lebih paham daripada saya. Karena sebetulnya saya itu tidak pantas untuk mengisi kegiatan seperti ini. Tetapi karena diminta, sedangkan saya itu sudah kadung darah mendaging dengan fatayat, maka permintaannya saya penuhi. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bagi yang ada pertanyaan bisa ditulis, nanti bisa disampaikan ke meja, besok akan dijawab. Seperti itu sih. Atau pengen langsung dijawab? Barangkali ada pertanyaan yang langsung dijawab. Melalui desain boleh pakai tulisan. Itu konsep saya, tapi urung tak urut. Kok ingatan saya apa tak tulis. Ingat apa yang sing perlu. Apa ini? Tapi lah di hari kedua, hari ketiga itu wudhu mandi atau suci, enggak terus najis, itu najis, aurat. Itu aku di poin-poinnya memang. Itu hari ini haid, besok wudhu dan mandi, besoknya najis, besoknya aurat, besoknya itu. Saya bertanya, Ya. Aku ini termasuk untuk yang diharamkan bagi nawes itu loh, istri istinja membacakan ya apa itu loh. belum saya mau tadi motor mengenai tadi perempuan berdiam diri di masjid tidak boleh. Misalkan mengajar itu boleh atau enggak ya? Mengajar tapi di masjid tempatnya, mengajar Al-Quran. Pertanyaannya Berdiam diri di masjid. Kalau berdiam diri itu mengajar gitu. Di mana? TPQ di masjid. Iya. Yang diharamkan ini adalah berdiam diri dalam kurung iktikaf. Kemudian yang diperbolehkan lewat. Nah, kalau saya untuk kehati-hatian kita menjaga kesucian Quran lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Karena dikhawatirkan ini kan dalam rangka lebih meninggikan Quran, mensucikan Quran. Jadi lebih baik jangan. Kalau misalkan darurat, tidak ada yang mengajar sama sekali, monggo. Tapi kalau bisa diliburkan, kenapa tidak diliburkan dulu? Kalau ada ustadz yang lain atau ustadzah yang suci, kenapa tidak ustadz dan ustadzah yang suci? Jangan memaksakan diri. Dalam artian ojo gampang ke. Seperti rambut dan kuku. Ya, itu ada yang jangan dipotong kuku dan rambut. Itu tidak haram kok. Makruh. Tetapi lebih baik karena kehati-hatian kita dikumpulin kalau rontok rambutnya. Dan jangan potong kuku. Rambut ini nanti diikut sertakan ketika kita mandi. Mensucikan itu kita ikutkan. Bahkan
saya ingat persis ketika Gus Khalil mengajar di majelis taklim tentang rambut. Kalau rambut itu sengaja protol, sengaja diprotolin, itu besoknya di akhirat itu akan kembali nuncep seperti anak panah. Sakitnya itu. Ya kok tidak kok terus semuanya terus kelihatan banyak kan tidak. Diibaratkan seperti itu. Nah, itu kan karena memaksakan itu tadi. Jadi kalau ada ustadz atau ustadzah yang suci, kenapa harus memaksakan diri? Ya. Itu tadi panjenengan harus apa ya? Mengelola bahasa. Haram iktikaf. Lah panjenengan iktikaf itu kan ibadah. Bisa zikir, bisa sholat. Bisa membaca Quran. Sekadar mengajar itu kan ada kaitannya dengan Quran. Termasuk zikrullah. Wong Quran yang diajarkan. Nah ini untuk menjaga kesucian Al-Quran. Jawaban saya lebih baik tidak. Nggih, matur nuwun. Melanjutkan pertanyaan melalui misal ya Papayat mengadakan acara di masjid, terus kita head diundang dan kita nyesewu misalkan sampun memakai softbag dan ini apa nih nggak mungkin kalau bakal tembus gitu itu boleh apa bukan? Ya, jawaban kami untuk mencuci, menganggap suci masjid lebih baik di teras masjid, serambi luar, ya, atau di undak-undakan itu apa itu, di tangga. Jangan di majelis tempat sholatnya orang-orang yang jamaah. Itu dalam rangka menghormati masjid. Sedangkan kita membawa hadas. Itu jawaban kami. Iki bumuti to. Bumuti. Iki. Budung apa apa? Oh, gak bumuti. Gak bumuti. Jadi tangkap tuh. Nggih. Jenengan mengendikan kalau sudah selesai haid harus segera suci mandi jinabah. Tapi kalau itu nanti pirang tuh, kok itu di kan ngantos dinten sedaru. Betul banget Bapak Bapak. Makatan amargi kula nggih wonten nunggu sampai sehari semalam baru mandi jinabah. Dadosé kula niku nyaur utang apa mboten Bu? Makatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ditunggu lama-lama. Karena kita sudah tahu karakter haid kita. Kita itu biasa 6 hari. Kita itu biasa 7 hari. Kita itu biasa hanya 4 hari. Kan men kita sudah bertahun-tahun. Ya. Jadi karakter itu kita tahu. Kalau karakter kita hanya 5 hari. Ya 5 hari itu sudah ketok mampet. Segera saja. Jangan menunggu. Jangan menunggu. Sholat itu kita kan sudah kangen pada Allah. Karena Allah itu, sholat kita itu komunikasi dengan Allah. Kenapa harus ditunggu sehari? Tambah semalam. Ya Allah, rindu kita pada Allah. Ya jangan ditunda-tunda Bunda. Jadi kalau panjenengan sudah merasa suci, segeralah. Tapi nanti kok keluar lagi, enggak masalah suci mandi lagi. Tapi kan tanda-tanda kesucian sudah ada ketika kapas kita putih, kita lihat sudah bening, berarti sudah. Kalau masih ada tanda-tanda coklat atau merah, berarti belum selesai, kita tunggu. Kalau sudah putih betul, ya putih betul. Ini sebetulnya masalah kodoan itu
jelimet ibu-ibu. Ya, bisa juga qadha ketika men. Juga ketika qadha ketika kita suci. Misalkan kita suci jam 3 sore. Kita suci jam 3 sore. Maka kita segera mandi dan sholatnya adalah adaan asar dan zuhur qadha. Sesok dikadani zuhurnya. Padahal waktu zuhur kita masih men. Tetap dilakukan qadha karena apa? Zuhur dan asar adalah satu paket. Sing sucine mau yo qadha zuhur, ndek mbiyen waktu men aku sholat ngasar belum juga qadha mennya zuhur qadha asar. Berarti saya harus qadha zuhur dan qadha asar. Ini butuh penjelasan lama, Bu. Antara qadha dan adaan. Qadha-qadhanya itu yang jelas adalah ketika zuhur dan asar itu satu paket, maghrib dan isya. Bisa nanti ketemu saya langsung saged nek omong-omong tentang qadha dan adaan. Ya, jamnya jam berapa, saya harus qadha apa. Saya men sucinya sekian harus apa, ya. Monggo. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Totot dari Pokja 1 Kecamatan Tunggal. Ini berkaitan dengan pertanyaannya Bu Sri Indisa, Bu Indasa dari Pokja 1 Bendung. Yang tadinya menunggu Suci? bersuci itu setelah 1 hari 1 malam. Nah itu apakah beliau ini harus mengganti atau mengqadha selama yang beliau lakukan? Karena beliau sudah melakukan seperti itu. Dan berarti berapa banyak yang harus diqadha? Terima kasih. Begini. Ketika suci belum mandi, maka dia hari itu sehari itu 5 kali. Mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya harus diqadha karena sudah suci tapi belum mensucikan diri. Itu pertanyaan saya. Kalau dia berapa lama dia men selama hidupnya kok seperti itu, maka ya harus kira-kira itu berapa. Ya, jadi tiap sholat tambah 1. Tiap sholat tambah 1. Ya, untuk menambah pahala itu bisa ba'diyah, qobliyah, tapi itu bukan qadha, bukan bayar. Ada qobliyah dan ba'diyah itu adalah nambal. Barangkali ada yang kurang. Barangkali. Jadi misalkan baju ada yang sobek itu maka perlu ditambal. Tambalannya adalah apa, Bu? Qobliyah dan ba'diyah. Jadi itu untuk menambah pahala kita. Walaupun itu hukumnya sunnah. Ibu-ibu dan sahabat, paradigma sunnah itu harus dirubah. Dulu kita ketika sekolah, apakah sunnah itu? Sunnah adalah sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala. Jika tidak dikerjakan, lah itu tidak apa-apa. Zaman saya kecil sampai sekarang kok tidak apa-apa. Jangan seperti itu. Mindset seperti itu dirubah. Dirubah bagaimana? Sunnah adalah jika dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Rugi. Karena itu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita diberi kenikmatan itu, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kita itu menghitung nikmat Allah jelas tidak terhitung. Sedangkan kita ibadah kok dihitung. Salat ya dilimono tok pas. Ya. Poso ya mok Ramadan tok. Sedekah ya mok zakat fitrah tok. Itu dipaske tok. Masya Allah. Itu tanda syukurnya di mana? Kita harus punya prinsip ya. Salat ora bakalan kesel. Sedekah ora bakalan miskin. Ora sedekah ora bakalan sugih. Ya tidak itu. Enggak. Kita sedekah ora bakal miskin, kita bakhil tidak bakalan kaya. Prinsip seperti gendoyo, prinsip seperti katek itu kita gunakan. Ketika petani mengambil katek itu berharap bonggol jagungnya lebih besar, ada nilai plus, nilai jual plus. Kalau katek 2 tidak ada harganya. Tetapi ketika katek diambil, bonggol yang 1 berharga. Seperti gendoyo. Gendoyo 2 tidak ada harganya. Ketika gendoyo 1 diambil, jadi semangkalah yang 1 harganya lebih. Nilai harta kita juga seperti itu. Kita ketika gendoyoni harta kita, maka akan berlebih harta yang kita dapatkan. Itu filsafah dari gendoyo dan katek. Sampun, monggo murni. Yang saya gak salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meskipun ditutup masker, saya mengenali betul ibu saya. Hanya satu pertanyaan, Bu Ede, bagaimana hukumnya apabila seorang wanita haid ziarah kubur? Hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Wanita haid ziarah kubur itu makruh. Makruh itu jika dikerjakan tidak masalah. Tapi kalau ditinggal itu lebih baik karena mendapat pahala. Tapi itu semua harus diniati. Diniati. Ibu-ibu panjenengan sebetulnya itu disediakan pahala yang banyak oleh Allah. Tapi kadang tidak diniati maka tidak dapat. Panjenengan masuk kamar mandi itu kan masuknya kiri, nanti keluarnya kanan. Karena tidak diniati, sudah berjalan secara alami, ya ora ono ganjarane. Tapi ketika panjenengan keluar, artinya grek. Ngelakoni kesunatan itu berpahala. Tapi kalau keluar masuk tanpa ada niat di dalam hati, maka sia-sia. Innamal a'malu binniyat. Semua gerak langkah itu harus ada niatnya. Saya tadi kesini juga ada niatnya. Nyeneng fataya. Saya menyalurkan apa yang saya punya meskipun sedikit. Kemudian saya ibadah mumpung bulan Ramadan. Karena sekolahan libur, tapi gurunya tidak libur. Saya itu masih punya garapan koreksi. Masih segini, Bu Ina yo diam saja, nggak berani nanya. Kepala sekolah saya itu diam saja. Berarti Mbak Tati setor nilai. Saya tunggu sampai pas nanti nilai akhir semester, penilaian akhir semester 2 di kelas 6. Nyun sewu Bu Murni, saya masih ngampul di
Nawawiyah hanya kelas 6 saja. Kelas 6 saja itu 3 kelas, 3 lokal. Nyun pangapunten, karena sebetulnya saya sudah menopause. Artinya saya sudah pensiun. Saya sudah jalan 6 tahun pensiun, tapi karena saya merasa masih ada tenaga, saya mencari kesibukan dan masih senang anak-anak. Begitu ya pangapunten. Bukannya iki wis tuwa kok ijen di sekolahan. Saya itu kalau hari-hari ini tidak berani ke sekolahan karena tidak ada muridnya. Sungkan dengan guru-guru muda karena saya tahu dirilah, saya membatasi. Jadi kalau ada muridnya saya masuk, tetapi kalau pas hari jam saya memberi tugas lewat daring. Begitu, Bu. Halo, Bu. Datang ke sini agak terlambat. Oh, nggih. Kami istilahnya dari kota satu Nggih. Ibu-ibu, kalau boleh saya usulkan besok pagi itu tepat jam 9 yang tidak punya tugas, kita mulai jam 9, nanti jam 10.11 sudah selesai. Karena ibu-ibu juga punya tanggung jawab di rumah. Ngaten nggih? Kemudian materi ini sudah saya siapkan tentang perempuan semua. Aurat perempuan, mandi perempuan, istri perempuan, cara ngeladosi suami ada. Terima kasih untuk kami. Ibu-ibu, monggo besok pagi bisa hadir kembali untuk mengikuti kesempatan tepat jam 9 nanti supaya jam 10 jam 11 kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.